Shalom. Puji Tuhan, pada saat siang ini kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kita tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga, kita tetap mengikuti protokol kesehatan kemanapun saudara pergi. Karena memang situasi sekarang belum mengarah kepada titik terang, tetapi sangat mencekam untuk beberapa kota khususnya Jakarta dan Pulau Jawa. Situasi pandemi ini masih mencekam. Bahkan ada beberapa daerah yang mengadakan lockdown dan benar-benar semakin meningkat, ya, dan makin meningkat klaster daripada penularan COVID tersebut. Oleh sebab itu sekali lagi saya ingatkan jemaat, kita masih bersyukur di tempat ini kita masih bisa beribadah, dan mungkin akan sampai ke daerah saya tidak tahu. Karena himbauan Menteri Agama, daerah merah, zona merah, tolong untuk menahan diri untuk ibadah. Artinya jangan ibadah dulu, jangan buka gereja dulu gitu. Tapi kita bersyukur, memang saya lihat di peta Lebon Batu merah di peta, tapi faktanya belum sampai merah. Oleh sebab itu sekali lagi kita tetap beribadah normal, dan saya berharap kita tetap setia, ya. Oke, kita akan lanjutkan firman Tuhan hari ini, masih kebangkitan gereja episode yang ketiga, ya, masih bagian daripada masa-masa yang sukar. Jadi sudah kita lewati masa jayanya, tapi kita akan lihat juga banyak hal penderitaan yang terjadi di gereja Tuhan pada masa itu setelah Yesus naik ke surga. Nah, salah satu penderitaan ini akan saya sampaikan, saudara, hari ini, yaitu di episode yang ketiga tentang kebangkitan gereja. Baik. Mungkin minggu depan sudah terang ya. Nah, tadi saya sudah coba untuk ada yang baru, punya kita, LCD, lampunya baru. Kita akan lanjutkan kebangkitan gereja yang ketiga. Temanya penganiayaan terhadap jemaat. Wow, mendengar kata penganiayaan ini nggak enak. Tapi kita akan lihat seru. Justru saudara saya katakan bagaimana supaya kita boleh bertahan dalam penganiayaan, dalam penderitaan, ya, penganiayaan dan penderitaan. Ada banyak contoh-contoh di negara-negara bagaimana penganiayaan itu terjadi. Suatu saat di China, penganiayaan karena di sana daerah ateis, dan akhirnya mereka terus dan setiap hari di sweeping ke rumah-rumah, sehingga mereka mengadakan ibadah bawah tanah, bahkan mungkin di ladang, di bawah pohon, di tempat-tempat yang jauh dari perkampungan atau pemukiman, sehingga mereka bebas beribadah. Dan mereka tidak pakai alat musik, tidak pakai sound system. Saya melihat pada waktu itu sampai musik mereka itu jirigen dan piring-piring lah dipukuli begini. Tidak boleh bawa Alkitab. Jadi kalau ada Alkitab disobek hari ini, misalnya Matius pasal 1, ganti-gantian membacanya. Minggu depan pasal 2 atau lembaran kedua, terus, sehingga jemaat di saat justru tidak punya Alkitab, mereka justru makin rajin baca Alkitab. Kita bersyukur hari ini bebas baca Alkitab, bahkan diperdagangkan di Indonesia ini. Tetapi aniaya seperti itu belumlah seberapa. Alkitab mengatakan belum seberapa. Oleh sebab itu menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua, di satu sisi hujan akhir 2 kali lipat pekerjaan Roh Kudus, tapi di sisi lain maka aniaya pun akan terjadi, sampai pada akhirnya Antikris dinyatakan yang akan berkuasa di dunia ini. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi saya justru mau sampaikan pada jemaat, jangan terlena hanya khotbah-khotbah tentang kasih, khotbah-khotbah tentang kebaikan Tuhan. Tapi saatnya kita belajar supaya kita semakin dewasa. Amin. Kita bertahan, bahkan kita semakin giat dalam Tuhan sekalipun aniaya. Aniaya itu bisa saja aniaya dari penyakit, dari diri kita sendiri. Ada aniaya dari keluarga,
Ada orang tua yang tidak melarang anaknya, bahkan mengancam anaknya diusir, bahkan dihapus namanya dari daftar keluarga kalau dia tetap beribadah. Bahkan ada istri yang mau diceraikan oleh suaminya karena tetap beribadah. Bahkan ada suami yang akan ditinggalkan istrinya karena tetap setia beribadah, dan lain-lain sebagainya. Belum lagi kalau saudara ke daerah yang sangat-sangat minoritas, sampai rumah pun saudara tidak bisa sewa, tempat di mana saudara tinggal pun tidak bisa tempat kebaktian. Ada daerah-daerah tersendiri saudaraku, di mana Anda tidak bisa menyatakan diri sebagai pengikut Yesus. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita bersyukur hari ini kita boleh tetap setia dan Tuhan masih menolong kita. Amin. Kita lanjutkan. Kita akan baca dulu atau kita lihat dulu nomor 1. Dalam cerita penganiayaan jemaat Tuhan ini, kita akan lihat yang pertama sekali martir Tuhan yang bernama Stefanus mati dirajam. Dirajam artinya dilempari dengan batu. Ya, kita akan lihat ayatnya dulu di dalam, saudara baca saja di Alkitab saudara. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Udah ya? Yang sudah dapat katakan amin. Judulnya penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Nah, tidak kebetulan kalau saat-saat ini, detik-detik ini Yerusalem menjadi perhatian dunia. Sekali lagi perhatian dunia. Berita tentang Yerusalem hampir tiap hari. Ya, hampir tiap hari. Dan kita tetap berdoa kiranya Tuhan hadir memberikan keamanan di daerah Timur Tengah di sana. Oke, kita akan baca sama-sama karena hanya 3 ayat ya. Karena hanya 3 ayat kita akan baca sama-sama. 3-2 ya. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Kita lihat di sini ada 2 nama yang secara khusus dituliskan. Yang pertama Stefanus dan Saulus, ya, kedua orang ini yang secara khusus. Saudaraku, namun yang saya mau sampaikan adalah masalah Stefanus. Stefanus, siapakah Stefanus? Dia bukan seorang rasul, tetapi salah satu dari diaken, penatua atau pengurus jemaat. Jadi bukan dari 12 rasul atau 11 rasul karena Yudas Iskariot sudah keluar. Jadi bukan dari salah satu seperti halnya Andreas, Yakobus, tapi ini adalah Stefanus, muridnya murid, gitu ya, atau katakanlah jemaat Tuhan. Tetapi Stefanus ini sekalipun dia seorang diaken atau penatua, begitu bergiat, bersemangat berkhotbah, tidak peduli dimanapun dan kepada siapapun. Memang begitulah jemaat mula-mula. Kalau orang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berapi-api untuk Tuhan. Dia begitu bersemangat, tidak peduli apapun. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, sekalipun jemaat itu ya diadakan sweeping, tahu sweeping ya? Masuk dari rumah ke rumah, digeledah. Kalau ada orang berdoa, tarik. Ada berkumpul, tarik. Jadi kalau sekarang masih diizinkan ibadah di rumah, atau dengan kata lain ibadah online. Kadang di beberapa gereja ada khotbah yang ditulis lalu dibagikan ke rumah-rumah. Satu keluarga beribadah, bapaknya jadi imam misalnya, kemudian mereka kumpulkan kolekte.
itu masih aman sekarang. Tapi kelak seperti ayat ini, yang seperti itu pun tidak boleh lagi. Tidak boleh, total tidak ada lagi. Sangat mengerikan. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Akhir-akhir ini atau sekarang ini penjara penuh karena narkoba, karena begal atau premanisme. Beberapa hari yang lalu Polres menangkap beberapa premanisme dari Rantau Perapat Labuan Batu, sampai ratusan kalau saya lihat di medsos. Tetapi saudaraku, sekali lagi, kali ini atau pada masa ini penjara tidak lagi dipenuhi orang seperti itu, karena mungkin pada masa itu soal narkoba sudah bebas, sudah nggak ada, karena udah semua terkena. Mau diapain kalau semua yang masuk penjara lah semua katanya. Pejabat ada yang sudah terkena juga, orang-orang penting ada yang sudah terkena narkoba, malah mereka sendiri bandarnya, ya, mereka sendiri bandarnya. Tetapi pada waktu itu penjara, lembaga, LP penuh dengan orang-orang yang cinta Yesus. Nah, saudara Tuhan, inilah kisah yang pertama, aniaya yang pertama terjadi terhadap jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, ya, mereka dikacau balaukan. Maka benarlah kalau kita lihat ayat 2 ya, ayat 1. Mereka semua kecuali rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Benarlah firman Tuhan yang berkata, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini masih sampai Samaria, ujung buminya kita yang melanjutkan. Katakan amin. Saudara yang melanjutkan sampai ke ujung bumi, sampai dimanapun Injil harus diberitakan, sehingga Yesus datang kali yang kedua. Alkitab katakan apabila Injil sudah sampai ke ujung bumi, semua telinga mendengar, semua mata melihat, bahkan semua lutut bertelut, mulut mengaku Yesuslah Tuhan, barulah kedatangan kali yang kedua. Yang walaupun di sisi lain kemurtatan, seperti khotbah saya di minggu lalu, kemurtatan atau pemurtatan itu makin dahsyat. Murtad karena jabatan, murtad karena pernikahan, murtad karena aniaya, murtad karena ekonomi, karena keuangan, pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi jemaat Tuhan, kita harus tetap setia sampai akhir. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa ada seorang yang bernama Stefanus. Orang ini muda, masih muda, namanya Stefanus. Saya tidak tahu marga apa ini ya. Apa? Kenapa gak margamu aja kau bikin? Giliran kematian ke orang lain, kau gak pikir bahwa kematiannya ini mulia di mata Tuhan. Kita lanjut ya. Siapakah Stefanus? Mari kita baca ayatnya dalam Kisah pasal 6 ayat 3 sampai 8. Kisah para Rasul pasal 6 ayat 3 dan 8. Kisah para Rasul pasal 6 ayat 3 dan 8. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ganjil, saudara-saudara sekalian baca ayat genapnya. Kisah para Rasul pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. 3. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat melaksanakan pikiran usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Firman Allah makin tersebar
dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Iya, kita lihat di sini. Rasul-rasul itu bilang gini, kami akan pergi memberitakan Injil kemana-mana, saudara. Maka untuk mengurusi jemaat di sini, angkatlah 7 orang. Gitu kira-kira. Udah berapa Pak diangkat kemarin? Baru 6, tak kurang ya. Tapi tunggu Pak, jemaatnya tambah. Karena kami akan fokus dengan doa dan firman Tuhan. Hari Senin, saya baru pulang dari Medan mengadakan doa pelepasan, dan luar biasa mujizat terjadi. Setelah pulang dari sana Selasa, Rabu saya kemana? Saya pergi lagi langsung ke perdagangan, sekeluarga lagi. Bahkan ada orang yang sudah stres dan lupa ingatan, hilang seorang mahasiswi. Saya ditelepon, harus datang Bapak katanya. Saya melayani di sana sampai saya di sini hari Jumat. Ya, 2 malam saya di sana. 1 malam. Kamis saya berangkat, Jumat pulang. Saya melayani di sana, saudaraku. Waduh, familinya diteleponi, ada yang datang dari Siantar, dari Kisaran supaya bertemu dengan saya untuk saya doakan. Banyak yang dipilih. Akhirnya saudaraku, ada salah seorang yang bernama Stefanus berapi-api berkhotbah. Baru saja sermon hari Minggu malam, Senin dia sudah khotbah. Selasa terus khotbah di mana-mana. Khotbahnya dahsyat luar biasa. Saking khotbahnya berapi-api, bagi orang Yahudi ini udah gak benar ini. Ini kalau begini pindah ini semua. Pindah ini semua ke gereja Pak Mos. Haleluya, terpuji Tuhan. Orang tua daripada Mak Pion hadir hari ini. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Bukan berarti saya katakan pindah gereja dia, tidak. Tapi dengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Dan masih ada yang lain. Bahkan dari bandar perdagangan, Opuk Sigilbet datang untuk dengarkan firman Tuhan. Kok pelan tepuk tangannya? Gak serius. Bapak Sikalit yang harusnya di Sidempuan hari ini, tapi juga datang untuk dengarkan firman Tuhan karena sudah sebelumnya tadi. Dan kita akan lihat ke depan dan ke depan. Dan yang sangat luar biasa, ya, bapaknya Federico disengaja dipindahkan dari Tanjung Balai ke Rantau Prapat supaya bisa beribadah. Haleluya, luar biasa Tuhan itu. Saatnya pemberitaan Injil ini harus semakin menyala-nyala. Begitulah Stefanus. Ternyata siapakah Stefanus? Dikatakan di sini bahwa Stefanus adalah yang, mulai kita ayat yang kalimat yang pertama, ayat yang ke, nah ini Stefanus seorang yang apa? Ini ayat 5-nya. Usul itu ini ayat 5 dulu. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Itu dulu yang pertama. Kita lihat lagi apa? Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ada seorang yang bernama Saulus yang sekarang berubah namanya menjadi Paulus. Justru Sauluslah laskar yang tadi kita lihat sampai menyeret dari rumah-rumah. Dialah semacam pasukan yang berani mati untuk menghajar semua orang Kristen. Bahkan dialah yang duluan melempar batu kepada Stefanus, dan seterusnya dan seterusnya. Pada waktu itu Saulus pulang dengan bangga. Dia bangga karena dia merasa berhasil menyetop, berhasil menganiaya pengikut Yesus. Berjalan terus dia kemana-mana dengan bangganya. Tapi tiba-tiba dalam perjalanannya ke Damsik, Tuhan datang dengan sinar seperti senter yang begitu nyala sekali, padahal di siang bolong, di senter dari atas. Saking silaunya cahaya itu, akhirnya dia buta dan tersungkur terjatuh. Saulus, Saulus,
kata Yesus dari langit. Karena pada waktu Stefanus mati, dia melihat langit terbuka dan anak manusia yaitu Yesus berdiri di samping Allah. Saya mengatakan, kalau saudara pernah melihat seorang bupati datang, pejabat datang, semua hadirin bangkit berdiri untuk menyambutnya. Demikianlah Stefanus yang mati martir itu berdiri menyambut kedatangan Stefanus masuk surga. Amin. Berdiri. Yesus aja menghargai kematian para martir. Dan pada waktu itu bangga yang saya katakan tadi, berbangga karena bisa menggagalkan, karena bisa menghancurkan, karena bisa memporak-porandakan kekristenan. Tapi sekali lagi di tengah perjalanannya ke Damsyik tersebut, malaikat Tuhan datang, Yesus datang dengan sinarnya yang begitu menyala, dan sampai dia tidak bisa berjalan, dia buta. Sampai pada waktunya dia disuruh pergi ke rumah seorang rasul. Dan pada waktu itulah, atau Yesus berkata, mengapa kau aniaya aku? Saya ulangi tadi, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Lalu Saulus berjawab, siapakah engkau yang aku aniaya? Padahal pada waktu Yesus di dunia, Saulus belum ada dalam arti menganiaya. Tetapi yang dianiayai Saulus adalah pengikut Yesus. Sekali lagi, pengikut Yesus. Siapakah engkau yang kuaniaya? Yesus berkata, bukan aku, tetapi jemaatku itu yang kau aniaya. Dengarkan baik-baik apa yang kita alami sebagai jemaat Tuhan, Yesus juga mengalaminya. Amin. Apa yang dialami saudara-saudara sebagai pengikut Yesus, Yesus tidak buta. Dia melihat, dia merasakan apa yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Apalagi kalau engkau menderita karena Kristus, menderita karena Yesus, bukan karena kesalahanmu sendiri dan bukan karena kebodohanmu, tetapi engkau menderita karena Kristus. Ingat, Yesus mencatat dan memperhatikan itu semua. Tidak ada satupun air mata yang terlupa oleh Yesus. Air mata penderitaan, air mata karena aniaya, air mata karena Injil, semua itu diperhitungkan Yesus, saudara. Sekali lagi, semua itu. Maka sejak itu Saulus bertobat, bahkan menjadi seorang yang dipakai Tuhan dahsyat. Kita berdoa untuk orang-orang yang pernah menganiaya, orang-orang yang pernah menghakimi, orang-orang yang pernah menjelekkan anak-anak Tuhan atau pengikut Yesus. Kelak Tuhan akan tangkap dia, bahkan dia menjadi orang yang dipakai dengan dahsyat. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Maka tidak heran saudaraku, orang-orang yang tadinya anti kini berubah menjadi orang yang cinta Yesus. Haleluya. Sekarang kita lanjut nomor 3. Khotbah saya hanya 3. Roh Kudus memimpin setia sampai akhir. Roh Kudus memimpin setia sampai akhir. Kenapa Stefanus bisa mengalami itu semua? Bahkan ikhlas menerima itu semua. Bahkan bersedia mati karena Kristus. Saulus bukan cinta agama. Saulus. Stefanus bukan orang yang cinta agama semata-mata. Karena pada waktu itu kekristenan belumlah disebut, tapi hanya cinta Yesus. Amin. Cinta Yesus. Saulus lagi bolak-balik. Stefanus rela mati bukan karena dapat imbalan. Stefanus rela mati bukan karena kesalahan, bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan amoral atau kriminal atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum moral, tetapi Stefanus dirajam, dilempari dengan batu hanya karena Injil. Pada waktu itu ibu-ibu banyak yang menangis, menjerit, tolong kasihani dia. Tapi tak satu pun jeritan itu didengarkan. Malah mungkin ketakutan, pulang semua. Dan akhirnya setelah Stefanus, pada waktu itu yang batu yang kedua pas di sininya. Saudara, kalau ini kena batu terjatuh atau terluka, paling gampang darah mancar. Pas di pelipis di sini, terus sampai matanya tertutup karena darah.
bajunya sobek. Dia seperti ini, saudara. Sampai dia berkata, Tuhan jangan tanggungan darah ini kepada mereka. Dilempar dari sana, akhirnya ini terjatuh terlentang. Dan saya mau tahu, sama sampaikan, sampai saking banyaknya batu. Ada batu yang tidak bisa dipegang dengan satu tangan, tapi batu yang besar dengan dua tangan. Wah, wah. Sampai pada akhirnya Stefanus mati. Tubuhnya tidak nampak, tertutup semua oleh batu. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, Saulus pergi, dan orang-orang benar, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, menangisi mayatnya, mengangkat Stefanus untuk menguburkannya dengan baik-baik. Saudara, saya tadi mau ambil filmnya, tapi entah kenapa handphone saya tidak bisa mendownload, dan kebetulan saya kurang semangat melihat LCD kita yang buram ini. Mungkin minggu depan. Nah, saudara Tuhan, pertanyaan, kenapa tadi Stefanus rela seperti itu? Hanya kita sudah baca, dia penuh dengan Roh Kudus, dia orang baik, dia penuh kuasa, dia memberitakan Injil, dia memberitakan Yesus yang menyelamatkan dia. Yesus itulah pujaannya, maka dia rela mati. Dan satu hal, seperti Yesus katakan, aku akan pergi kepada Bapa, dan aku akan minta kepadamu seorang penolong, yaitu Roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Dialah akan menyertai kamu, dialah akan mengajari kamu, dia akanlah menguatkanmu. Dan karena Roh Kudus inilah Stefanus bersedia rela mati hanya karena Roh Kudus. Maka saya taruh di sini, Roh Kudus memimpin setia sampai mati. Amin. Roh Kudus yang memimpin kita setia sampai mati. Ada keluarga yang setia hanya karena masih baik-baik, hanya karena masih ada uangnya, hanya karena masih bisa makan. Tapi dari mata katakan, untuk setia kepada Yesus, setia sampai mati, hanya satu syaratnya, Roh Kudus dalam hidupnya. Kisah Para Rasul pasal 7. Jadi 867 bacaan kita. Ayat 55 sampai dengan 60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai dengan ayat 60. Kita akan baca sama-sama ya. 6 ayat ini kita akan baca sama-sama. Dapatkah semua? 3, 2 ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan. Maka berteriak-teriaklah ia, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, sekali lagi, ini yang terjadi bukan hanya kepada Stefanus. Di beberapa negara, bahkan saya baca sampai tahun 90-an masih terjadi di Indonesia. Ada kisah tentang Poso, Ambon, di mana pengikut Kristus diganyang. Saya kalau buka film, saya banyak orang ketakutan. Saya sengaja tidak buka filmnya sekarang, kan lagi hanya karena kamera LCD-nya kurang terang. Ada orang dengan beringas sangat bangga bisa membunuh, melepaskan badan dengan kepala. Tapi saya mengatakan, Tuhan, saudara, sama terjadi kepada Stefanus.
Tuhan berdiri menyambut kematian para martirnya. Dan itu bisa terjadi karena Kristus. Pernah juga terjadi, saudaraku, di Rusia, hal sama seperti itu. Saya ceritakan tadi di China. Begitu dia ada orang Kristen di satu tempat berkumpul, datanglah serdadu atau polisi China untuk mengadakan sweeping dan membubarkan perkumpulan itu. Mereka tidak mau bubar. Akhirnya polisi mengeluarkan senjatanya. Lalu disuruh berbaris jemaat itu. Dimulai dengan baris depan para penatua. Dan kemudian diambillah dari depan, kebetulan ada gambar Tuhan Yesus disalib. Lalu diturunkan dan ditaruh di bawah seperti ini. Polisi China tersebut dengan senjata. Ayo Pak, berbaris, meludahlah kepada foto ini. Salah seorang berkata, Anda foto kok bukan orangnya. Google selesai. Sudah menunduk, nanti sini Google. Coba satu demi satu. Enggak. Anda lihat itu. Sekedar menuduh aja supaya saya ini. Barang siapa yang tidak menuduh akan saya tembak. Banyak ibu-ibu yang berangkat, tapi pada akhirnya menuduh. Dari barisan tersebut, di ujung barisan tersebut seorang gadis rambut panjang, wajah cantik. Banyak pria yang suka sama dia termasuk agama lain, tapi dia berkata, tidak, kalau menikah dengan bukan saudara sendiri. Tidak, kalau menikah dengan pria yang tidak mencintai Yesus. Itulah prinsip dari seorang gadis. Dia mati. Saya bayangkan puluhan orang yang berkumpul pada waktu itu, mudahnya ada di video gambar tersebut. Gadis itu berlutut, rambutnya melak, muda, jemaah. Dia ambil foto, dia cium. Tuhan, semua boleh menghina engkau, tapi aku tidak. Aku akan setia sampai akhir. Walaupun aku mati karena cinta Yesus. Saya tahu polisi menodongkan senjata pasti leher. Saya katakan mulai. Dia melihat, tidak Tuhan, saya cinta kepada Yesus. Saya mengasihi Yesus lebih daripada segalanya. Benarlah yang Yesus katakan, kita baca ayatnya 3 Yohanes pasal 6 ayat 33. Kita baca sama-sama 3 menit. Dia punya prinsip seperti yang Yesus katakan. Kalaupun aku mati dalam keadaan sejahtera, saya berpulang kepada Tuhan dengan nyaman hati, daripada aku harus menyudahi gambar Yesus ini. Lalu polisi mengambil rambut dijambak. Lihat, gadis itu berdiri dan bergetar karena inilah mungkin akhir hidup dia. Lalu polisi berbalik berhadapan dengan anak gadis.
supaya mereka hidup dan tidak saya bunuh. Mereka rela mati. Kenapa kau tidak? Berarti kau tidak takut mati. Saya lebih takut kepada Yesus daripada kepada manusia. Kalau begitu, bikin kau pas disepak, dia terjatuh ke mimpi. Agak kesalahan yang tadi yang kita mulai. Bikin kau semua ternyata pengkhianat. Karena senjata saya, kau sudah ketakutan. Bukankah dalam Alkitabmu berkata, janganlah kau takut kepada manusia yang akan bisa membunuh tubuh, tetapi takut kepada Tuhan yang bisa membunuh jiwa dan tubuh. Cuma dengarkan, ini aksan. Mungkin pada masa nanti justru orang seperti ini yang selamat tidak kena tembak. Dia tidak. Saya katakan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara, kita menyatakan bukan karena lagu saja, tapi keluar dari hati kita. Keluar dari hati kita. Roh Kudus memampukan engkau, memungkinkan engkau bisa setia sampai akhir. Roh Kudus kekuatan bagimu. Hari ini juga kita akan katakan, ku mau cinta Yesus.